Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Selanjutnya masih berbicara kita tentang mubtada khabar ya. Yakni terkait dengan khabar. Antum perhatikan halaman 64 ya. Masih kita berbicara tentang mubtada dan khabar. Catatan penting di bawahnya, jika khabar berupa syibhul jumlah ya, dan mubtadanya adalah isim nakirah. Mubtada nakirah, khabarnya syibhul jumlah, maka khabarnya wajib diawalkan di depan mubtada. Ini disebut khabar muqaddam. Dan mubtadanya mubtada muakhar. Contoh, fil baiti rajulun. Fil baiti khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Nah, ini yakni suatu ketetapan, ketentuan bahwa apabila mubtadanya nakirah dan khabarnya syibhul jumlah, maka mubtadanya wajib diakhirkan dan khabarnya wajib diawalkan. Nama mubtadanya mubtada muakhar dan khabarnya dinamakan khabar muqaddam. Jelas? Ya. Contoh yang kedua, rajulun fil bait, ini enggak boleh. Karena rajulun isim nakirah dan dia mubtada, tidak bisa. Ya, tadi sudah dibahas ketika kita membahas tentang apabila mubtada itu nakirah. Boleh nakirah kalau disifati, baru boleh. Ya. Misalnya tadi sudah disebutkan ya, yakni talibun mustahidun fil fasli. Talibun boleh sebagai mubtada karena ada kata sifatnya. Sedangkan di sini rajulun fil bait enggak boleh. Karena dia isim nakirah dan belum ada kata sifatnya. Ya, kalau yang dibenarkan itu ar-rajulu fil bait, itu baru benar. Harus dengan bentuk ma'rifah. Ya, kalau dia ingin dijadikan sebagai mubtada. Jelas? Mafhum? Maka ini contoh salah, yaitu rajulun fil bait. Ya, kemudian contoh ketiga, ma'ahu kitabun, ini juga contoh yang benar. Ma'ahu khabarnya, kitabun mubtadanya, namanya mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Jelas? Ulangi Salman kaidah ini. Habis itu Daud. Kalau Salman nggak bisa maka Daud. Beserta contoh. Ana nggak suruh baca. Jelaskan. Jelaskan lagi. Kalau nggak bisa maka Daud. Ketetapan yang barusan. Ya Daud silakan. Nggak baca, jelaskan. Cepat. Jadi itu misalnya apa tuh? Apa? Misalnya apa? Ya, Messi jelaskan. Tutup bukunya. Hah? Ulang lagi. Baik. Aku aja paham. Sama. Susah. Susah? Daud tahu nggak Daud? Ditanya. Hah? Jangan ditanya. Yang ditanya nggak paham pasti. Gitu ya. Baik. Ya. Jadi jika khabarnya dengan bentuk syibhul jumlah dan mubtadanya dengan bentuk isim nakirah, maka khabar wajib diawalkan dan mubtada diakhirkan. Nama mubtadanya namanya mubtada muakhar,
nama khobarnya khobar muqaddam. Karena hukum asalnya kan mubtada dulu baru khobar. Ini dibalik. Ya, ini dibalik. Ya, misalnya fil baiti rajulun. Ya. Fil baiti, fi ini huruf jar. Al baiti isim majrur karena ada fi jadi kasrah. Fil baiti. Jelas? Jar majrur ini namanya bentuknya sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Jelas? Sibhul jumlah karena terdiri atas huruf jar, terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Namanya sibhul jumlah. Jelas? Apabila khobarnya dengan bentuk sibhul jumlah dan mubtadanya isim nakirah, maka khobar wajib diawalkan dan mubtada wajib diakhirkan. Namanya ini khobar muqaddam, mubtada namanya mubtada muakhar. Muqaddam namanya artinya khobar yang diawalkan. Muakhar artinya mubtada yang diakhirkan. Karena hukum asalnya mubtada dulu, namanya juga mubtada. Kata yang mengawali sebuah jumlah ada di awal. Khobar datang setelah mubtada karena dia berita. Tapi karena dia khobarnya itu sibul jumlah dan mubtadanya dengan bentuk nakirah, maka wajib khobar tersebut diawalkan. Maka namanya khobar muqaddam. Dan mubtadanya dinamakan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ya. Karena dia dengan bentuk nakirah. Wadih? Jelas? Taib. Ya, contohnya ya fil baiti rajulun. Ya, rajulun fil baiti salah. Ma'ahu kitabun. Ya. Ya, kitabun ma'ahu enggak boleh. Paham? Bersama dia ada kitab. Artinya dia punya kitab. Dia punya kitab. Tanya, hal ma'aka kitab? Na'am ma'i kitab. Apakah engkau punya buku? Iya, saya punya buku. Ma'aka kitab? Ya, ma'aka adalah khobarnya, kitabnya adalah mubtadanya. Mafhum? Namun jika mubtadanya ma'rifah, ya, dan khobarnya yaitu khobar sibul jumlah, maka khobarnya boleh diawalkan dan ya mubtadanya boleh diakhirkan. Hanya boleh aja. Jelas? Apabila mubtadanya isim ma'rifah dan khobarnya sibul jumlah, maka boleh mubtada itu diawalkan ya dengan bentuk secara asalnya seperti itu, boleh juga diakhirkan. Ini hukumnya hanya boleh aja. Contohnya ar-rajulu fil bait, boleh juga fil baiti ar-rajul. Ya. Kalau mubtadanya isim ma'rifah dan khobarnya sibul jumlah, maka hukumnya boleh. Ya, boleh mubtadanya diawalkan sebagaimana pada dasarnya pada pada dasarnya mubtada itu ada di awal namanya juga mubtada ya. Boleh juga mubtadanya diakhirkan. Boleh mengatakan ar-rajulu fil bait, boleh juga fil baiti ar-rajul. Fil baiti ar-rajul, ar-rajul. Nah, itu dia. Maka dengan demikian selesailah yakni A dan B. Yaitu isim rafa yang pertama dan kedua. Sekarang isim rafa yang ketiga. Yang C, yaitu isim kana atau saudaranya. Rumusnya ya ika. Isim kana. Ya, jelas. Isim rafa yang ketiga adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Nanti baru khobar inna. Baru yang kelima fa'il. Berarti diakhirkan. Fa'il dan naibul fa'il itu diakhirkan. Ya.
karena dia jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah dulu diselesaikan. Yang ketiga, isim kana atau saudara-saudara kana. Maksud dari isim kana atau saudaranya adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Ya. Maksud daripada isim kana ialah asalnya dia adalah mubtada yang kemasukan kana atau saudaranya. Dan maksud dari khobar kana itu adalah ya khobar kana saudaranya, yang rumusnya kho dan ka ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Jelas? Ini tentang isim rofa yang ketiga. Kana, isim kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya itu ada dua. Ya, kana itu ya punya saudara-saudara yang amalnya sama seperti kana. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Amalan kana atau saudaranya ialah punya dua amalan, fungsi. Amal itu fungsi, kerjanya dia. Ya, pertama dia merofakan mubtada menjadi isimnya. Jadi disebutkan merofakan isimnya. Yang kedua menasabkan khobarnya. Kalau di kitab silsilah dia merofakan mubtada sehingga jadi isimnya, dan dia merofakan khobar sehingga jadi khobarnya. Ya. Dan untuk menyusunnya, yaitu kana, isimnya dan khobarnya harus ada kesesuaian. Antara isim kana dan khobar kana itu harus ada kesamaan dari sisi bilangan dan jenisnya. Apabila ya isim kananya mufrad, khobar kananya harus mufrad. Apabila isim kananya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Apabila isimnya jamak, maka khobarnya harus jamak. Sama seperti mubtada khobar. Ya. Dan jenisnya harus sama. Ya, kalau isim kananya mudzakkar maka khobarnya harus mudzakkar dan seterusnya. Mau muannas dia muannas. Sama seperti mubtada khobar. Contoh, ya. Contoh, ya, sebelum kemasukan kana. Muhammadun Rasulullah. Lihat tabelnya ada dua tabel, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan sebelum kemasukan kana, yang kiri setelah kemasukan kana. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada marfu dengan dhammah. Rasulu khabar mubtada marfu dengan dhammah dan dia mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Gas. Kemudian kemasukan kana. Jadi kana Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammad jadi isim kana, bukan mubtada lagi. Karena sudah kemasukan kana. Muhammadun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Rasula khabar kana mansubun bi fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaihi. Jadi dia setelah kemasukan kana maka mubtadanya berubah jadi isim kana dan dia marfu'. Dan khabarnya jadi khabar kana dan dia mansub. Yang tadinya marfu' jadi mansub. Mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Karena Rasul isim mufrad. Jelas? Siapa yang belum ngerti? Karena merofakan mubtada jadi isim kana dan menasab khabar jadi khabar kana. Mafhum? Jelas? Paham? Kemudian selanjutnya, contoh kedua, at-talibani najihani. Dua orang pelajar itu ya adalah dua orang yang sukses. At-talibani mubtada marfu dengan alif karena dia isim musanna. Najihani khabar mubtada marfu dengan alif karena isim musanna. Kemasukan kana maka jadi kana at-talibani najihaini. Kana at-talibani najihaini. Ya, at-talibani isim kana marfu dengan alif karena dia isim musanna.
Najihaini khabar mubtada, khabar kana afwan. At-talibani isim kana marfu dengan alif karena isim musanna. Najihaini khabar kana mansub dengan ya karena isim musanna bukan dengan alif. Najihaini khabar kana, khabaru kana mansub dengan ya karena isim musanna. Kana talibani najihaini. Sebelum kemasukan kana at-talibani najihani. Mafhum? Contoh ketiga, al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna mubtada marfu dengan waw, jamak mudzakkar salim. Hadiruna khabar mubtada marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Sekarang kemasukan kana. Ya, kanal mudarrisuna hadirina. Al-mudarrisuna isim kana marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Hadirina khabar kana mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika marfu tanda rafa dengan waw, ketika mansub tanda nasab dengan ya. Sudah diajari di awal-awal. Makanya awal itu penting gitu. Harus mungkin. Ya. Nah, siapa yang enggak paham? Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya, ana tolibun. Ana mubtada, tolibun khobar. Kemasukan kana jadi kuntu. Ya, kuntu toliban. Tu-nya adalah isim kana, toliban adalah khobar kana. Mafhum? Kemudian adapun saudara-saudara kana, dia terbagi menjadi 5 saudara. Saudara kana ada 5, wajib dihafal. Saudara kana ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ya, saudara kana yang menunjukkan arti waktu. Fiilnya ada 5. Saudara kana yang menunjukkan arti waktu, fiilnya saudaranya itu ada 5. Pertama, asbaha, adha, dolla, amsa, bata. Asbaha menunjukkan arti pagi. Ya, fiil yang menunjukkan masuk di waktu pagi. Adha menunjukkan arti waktu duha. Dolla menunjukkan arti waktu siang. Amsa sore, bata malam. Nah, ini dia saudara-saudara kana. Ada 5 macam. Saudara kana ada 5. Ya. Yang pertama yang menunjukkan arti waktu. Contoh. Fa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Di waktu pagi hatinya ibu Musa hampa. Asbaha saudara kana. Berarti dia berfungsi merofakan mubtada, menasabkan khobar. Mubtada jadi isim asbaha, khobarnya jadi khobar asbaha. Ya, fuadu isim asbaha marfu dengan dhammah dan dia mudhaf. Ummi mudhaf ilaih. Ya, maju dengan kasrah dan dia mudhaf. Musa mudhaf ilaih. Maju dengan kasrah muqaddarah karena dia isim maksur. Faridhan khabar asbaha mansub dengan fathah. Das. Ini bagi yang angkatan 2 sudah belajar. Ya, belum lama belajar ini. Jelas? Kalau yang angkatan bocil nggak tahu nih, si angkatan 3 nih. Aneh nggak tahu. Nah, mudah-mudahan udah belajar juga. Kemudian, ya, contoh kedua tadi sudah ya. Fa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Di waktu pagi hatinya ibu Musa hampa. Ini terkait dengan ketika Musa dialirkan di sungai. Sampai berita kepada ibu Musa, ya ibunya Ummi Musa, berita akan sayembara atau pengumuman dari kerajaan
cari setiap ibu yang lahir bayi laki-laki, bunuh. Maka sampai berita tersebut kepada ibunya Musa, maka beliau pun sedih. Aduh, ntar Musa dibunuh juga nih. Maka dialirkan ke sungai. Dan diutus saudara perempuannya untuk memantau sampai kemana dia ngalir. Nah itu disana. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Di waktu pagi hatinya ibu Musa hampa. Karena dia mengkhawatirkan keadaan anaknya yang dialirkan di sungai. Dibikin kotak, dibuat senyaman mungkin, dialirkan di sungai. Ya, kemudian nyangkut di kerajaan Firaun. Diambil sama dayang-dayangnya, dikasih kepada, ketika itu Firaun belum punya anak, maka istrinya sangat suka dan mau dibunuh nggak jadi. Yang kita nggak punya anak, kita angkat jadi anak. Akhirnya Musa hidup tengah-tengah kerajaan Firaun sampai dewasa, sampai terjadi kisah-kisah tentang Nabi Musa. Jelas? Kemudian adhat at-talibatu muta'allimatin. Adhat at-talibatu muta'allimat. Di waktu duha, para pelajar wanita itu adalah pelajar, muta'allimat. Mereka adalah para pelajar di waktu duha. Adhat at-talibatu muta'allimatin. At-talibatu isim adha, marfu dengan dhammah, muta'allimat khabar adha mansub dengan kasrah karena jamu muannas salim. Adhat at-talibatu muta'allimatin. Kemudian contoh ketiga, amsal ghaniyyu faqiran. Di waktu sore orang kaya itu menjadi fakir. Ya, di waktu sore orang kaya itu mungkin jatuh miskin dia. Nah, ini hanya contoh aja. Amsal ghaniyyu faqiran. Di waktu sore orang kaya itu menjadi fakir. Al-ghaniyyu isim amsa marfu dengan dhammah, faqiran khabar amsa mansub dengan fathah. Nah ini dia. Ya saudara kana yang ketiga. Yang keempat bata an-najmu lami'an. Di waktu malam bintang itu berkilau. An-najmu isim bata, lami'an khobarnya mansub dengan fathah. Di waktu malam bintang itu berkilauan. Yang terakhir, dhalla wajhul kafiri muswaddan. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Ya, di waktu siang wajah orang kafir itu hitam. Di waktu siang, dhalla wajhul kafiri muswaddan. Wajhu isim dhalla marfu dengan dhammah dan dia mudhaf, al kafiri mudhaf ilaih majrur dengan kasrah, muswaddan khabar dhalla. Nah, ini dia yang pertama, saudara kan yang pertama yaitu setiap fiil yang menunjukkan arti waktu. Ya. Jelas? Menunjukkan arti waktu dan dia masuk ke jumlah ismiyah yang fungsinya sama seperti kana. Merofakan mubtada, menasabkan khabar, sehingga mubtada jadi namanya isim kana atau saudara-saudaranya. Tadi saudaranya banyak tuh, adha, ya, asbaha, dhalla, amsa, bata. Yang kedua, saudara kana yang menunjukkan arti penafian, peniadaan, yaitu satu dia, laisa. Ya. Taib. Saudara kana yang kedua yaitu laisa. Laisa menunjukkan arti peniadaan. Contoh, ya laisa dzalimu mahbuban. Orang zalim itu tidaklah dicintai. Al-zalimu isim laisa, mahbuban khabar laisa. Al-zalimu isim laisa marfu dengan dhammah, mahbuban khabar laisa mansub dengan fathah, isim mufrad. Contoh kedua, laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidaklah mudah.
Ini sangat sangat bagus nih contohnya. Keberhasilan tidak mudah, tidak diraih dengan bersantai-santai. Kalau mau berhasil antum harus capek-capek, sering bermalam-malam, kerja keras, itu kamu berhasil. Kalau antum mau belajar berhasil, nggak bisa santai. Nggak ada itu istilah begadang. Ya kalau begadang buat belajar nggak apa-apa. Ya, begadang buat belajar nggak apa-apa. Nah, kalau itu mau berhasil, makanya disebutkan ya laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidaklah mudah. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang berhasil, para imam, para ulama, ya penuh dengan perjuangan. Ya, enggak seperti kita santai. Nah, laisan najahu sahlan. An-najahu isim laisa marfu dengan dhammah, sahlan khabar laisa mansub dengan fathah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga sara. Ya, saudarakan yang ketiga fiil yang saudarakan yang menunjukkan arti perubahan. Ya. Fiilnya satu sama seperti yang menunjukkan arti peniadaan, penafian, fiilnya satu itu laisa. Yang perubahan juga hanya satu itu sara. Ya, contoh sara al-khashabu ramadan. Kayu itu menjadi debu. Ya, debu bakaran ya. Setelah dibakar, maka debunya namanya dalam bahasa romad. Ya. Sara al-khashabu ramadan. Kayu itu telah menjadi debu. Jadilah kayu itu menjadi debu gitu. Maka yang jadi contoh ya al-khashabu yaitu isim sara marfu dengan dhammah. Ramadan khabar sara mansub dengan fathah. Yang terakhir yang keempat karena ada 5 ya. Yang keempat saudara kana yang menunjukkan arti senantiasa. Fiilnya ada 4. Ini wajib dihafal. Saudara kana yang menunjukkan arti perubahan. Menunjukkan arti senantiasa. Fiilnya ada 4. Pertama mazala, yang kedua mabariha, yang ketiga manfakka, yang keempat mafati'a. Ada 4. Ya. Fiil saudara kana yang menunjukkan arti senantiasa. Contoh la yazalullahu muttasifan bil ilmi. Senantiasa Allah ya memiliki sifat ilmu. Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui. Yang jadi contoh la yazalullahu, Allahu isim la yazalu, khabarnya muttasifan mansub dengan fathah. Ya. Ini yang pertama. La yazalullahu muttasifan bil ilmi. Jadi tulis artinya. Ditulis. Hah? Sudah. Nafsu ditulis. Wah, nafsu sudah lengkap ya, artinya ya. Baik. Sudah tulis artinya beda bukunya. Hah? Beda bukunya. Beda bukunya. Satunya beda. Baik. La yazalullahu muttasifan bil ilm. Yang kedua, lan nabraha alaihi akifin. Ya, lan nabraha alaihi akifin. Senantiasa kami berdiam diri ya padanya. Akifin i'tikaf, berdiam diri. Senantiasa kami berdiam diri padanya. Ya. Beriktikaf padanya atau di dalamnya gitu ya. Lan nabraha alaihi akifin. Contoh ketiga, la yanfakku. Ya, infakka yanfakku. La yanfakkul kafiruna makirina alal Islam. Senantiasa orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepada agama Islam.
Yang jadi contoh al-kafirun isim la yanfakku marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Khobarnya makirin. Khobarnya makirin mansub dengan dia karena dia jamak mudzakkar salim. La yanfakkul kafiruna makirina alal Islam. Senantiasa orang kafir itu ya berbuat tipu daya terhadap agama Islam. Ya, contoh keempat, ma fati'al mujahiduna qa'imina 'alal haq. Senantiasa para mujahidin itu tegak di atas kebenaran. Yang jadi contoh al-mujahidun isim mafati'a marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Qa'imina khabar mafati'a mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Al-haq jar majrur. Senantiasa para mujahidin itu tegak di atas kebenaran. Kemudian yang kelima, madama. Ya, madama. Ini yang menunjukkan arti selama. Kalau yang keempat itu menunjukkan arti senantiasa. Kalau madama artinya selama. Contohnya al-muslimu yusolli madama hayyan. Ya, yang jadi contoh madama hayyan. Seorang muslim itu akan sholat selama dia masih hidup. Seorang muslim itu tetap akan selalu sholat selama dia masih hidup. Al-muslimu yusolli madama hayyan. Jelas? Mafhum? Sekarang catatan. Catatan khabar kana atau saudara-saudaranya dapat juga berupa 3 bentuk, sama seperti ya khabar mubtada. Ini sama aja, cuma bedanya kemasukan kana aja. Ya, sama dengan khabar mubtada. Khabar mubtada ada 3. Pertama khabar mufrad, ya khabar isim dhahir, kemudian khabar jumlah, yang ketiga khabar syibul jumlah. Demikian juga kana. Kana atau setelahnya itu khabarnya itu bisa berupa 3 macam. Yang pertama isim dhahir seperti contoh di atas. Ya. Mafhum? Khabar kana dan seterusnya itu bisa berupa 3 macam. Yang pertama bisa berupa isim dhahir. Seperti contoh di atas, misalnya la yazalullahu muttasifan. Muttasifan isim dhahir, bukan jumlah. Ya. La yanfaqul kafirun makirin. Makirin isim dhahir, bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Lan nabrah alaihi akifin. Akifin isim dhahir, bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Das. Misalnya Muhammadun Rasulullah, kana Muhammadun Rasulullah. Rasulullah ya isim dhahir, bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Ini yang pertama. Ya, khabar kana pertama bisa berupa isim dhahir seperti contoh di atas. Yang kedua khabar kana bisa berupa jumlah. Ya, kalau jumlah maka dia ada 2, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya kana hamzatu saifuhu hadidun. Ya. Kana hamzatu saifuhu hadidun. Ya. Hamzatu isim kana. Khabar jumlah saifuhu hadid
menjadi khobar bagi hamzah adalah hamzah pedangnya ya adalah besi. Pedangnya itu terbuat dari besi. Ya. Hamzah adalah isim kana. Jelas. Kemudian saifuhu hadidun ya jumlah ismiyah menjadi khobar kana. Jelas? Contoh kedua, amsa at-talibuna kutubuhum jadidatun. Ya. Di waktu sore para pelajar itu buku-buku mereka baru. At-talibuna isim amsa marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Jumlah kutubuhum jadidah menjadi khobar amsa fi mahali nasbin, khobar amsa. Itu dia jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah ya khobar ya saudara-saudara kana dengan bentuk jumlah fi'liyah. Contoh, laisat Fatimatu taktasilu fin nahri. Fatimah tidaklah mandi di sungai. Fatimah isim laisa. Jumlah taktasilu fin nahri menjadi khobar laisa. Khobar jumlah fi'liyah. Jelas? Mafhum? Yang ketiga, jumlah itu yang contoh kedua, man fakka al-hazinu yabki. Senantiasa orang yang sedih itu menangis. Al-hazinu isim man fakka, khobarnya yabki, jumlah fi'liyah, menangis. Ini dia khobar ya saudara kana dengan bentuk jumlah fi'liyah. Man fakkal hazinu yabki.